Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel saya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar fisika kelas 11 mengenai dinamika, rotasi, dan keseimbangan benda tegar. Oke, nah kita langsung masuk aja. Bagian pertama ya, bagian A itu dinamika rotasi benda tegar. Nah, apa sih itu benda tegar? Ya, kita bisa contohkan. Ini ada besi ya. Benda pertama besi atau gambar pertama besi. Yang kedua adalah adonan tepung ya. Nah, antara besi sama adonan tepung, jika kita lakukan perputaran ya, maka seiring waktu dan frekuensi antara A dan B, mana yang akan mengalami berputar ya. Kalau misalnya besi itu kan padat, jadi akan tetap kan konstan, tidak berubah. Sedangkan adonan tepung di saat frekuensi tertentu dia akan berubah bentuk ya. Nah, jadi pengertian dari benda tegar itu adalah benda yang tak mengalami perubahan ya. Jadi benda yang tidak mengalami perubahan bentuk ya akibat pengaruh gaya ataupun momen gaya atau yang disebut nanti torsi ya. Jadi yang benda tegar besi atau adonan tepung adalah besi ya, karena dia tidak berubah ketika terkena pengaruh gaya ataupun momen gaya. Yang kedua, masuk ke torsi ya, atau lambangnya seperti ini T. Itu adalah merupakan sebuah besaran yang mengakibatkan benda itu nanti berotasi atau mengalami putar ya, atau berputar. Nah, kita bisa misalkan ini ada tangan, ini ada tang, ada tangan dan tang. Nah, di sini ya kita bisa lihat ini baut ya. Nah, ini ada panjang dari sini ke sini. Nah, kita lihat untuk baut di sini itu dia sebagai sumbu rotasi ya, baut sebagai sumbu rotasinya. Lalu perpanjangan garis gaya atau ini nih ya, itu adalah sebagai garis kerja gaya ya, tangan itu garis kerja gaya. Nah, selanjutnya jika gaya yang diberikan tangan atau garis gaya tangan itu dia tegak lurus terhadap lengan kunci ya, berarti lengan kuncinya itu adalah bisa disebut sebagai lengan gaya ya, berfungsi sebagai lengan gaya. Tapi jika tidak tegak lurus ya, maka lengan gaya itu adalah jarak yang tegak lurus dari sumbu rotasi dengan ya garis kerja gaya. Seperti itu ya. Lalu besar gaya putar atau momen gaya itu tidak hanya ditentukan oleh besar gaya yang bekerja ya, tetapi juga dipengaruhi atau ditentukan oleh panjang lengan gayanya. Nah, lanjut, makanya kita dapat rumus ya, torsi. Ini torsi sama dengan R kali F ya, atau bisa juga ini sama ya penulisannya, bisa juga L ya, karena L itu atau R itu adalah nanti panjangnya seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah rumus turunannya. Jadi berdasarkan sifat perkalian, ini perkalian silang dari dua vektor, maka kita akan dapat rumus yang ini. Torsi sama dengan R dikali F kali sin theta ya, kali sin theta. Nah, yang kita lihat keterangan di sini ya, ini torsi momen gaya ya, lalu R-nya itu adalah lengan gaya, F itu gaya yang bekerja, dan theta adalah sudut antara si F dengan R ya, sudut antara F dengan R. Seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh soal terlebih dahulu. Kita misalkan ada dua anak bermain jungkat-jungkit ya. Ini anak pertama, anak kedua. Nah, kita bisa lihat jarak masing-masingnya dan berat masing-masing, dan masa dari masing-masing si anak tersebut ya. Di anak pertama ya, masanya 25, lalu jaraknya dia dengan sumbu ya atau pusatnya ini titik tumpu adalah 1 meter. Sedangkan anak kedua masanya 30 kilo ya. Lalu di sini dia ya jaraknya 0,5 meter. Nah,
kita bisa tentukan ya, kita anggap ini torsi 1, yang ini torsi 2 ya. Lalu kita pakai G-nya atau percepatan gravitasi itu 9,8 meter per second kuadrat. Oke. Nah, terus yang ditanya berapa besar torsi masing-masing, lalu torsi total dan arah putaran batangnya akan ke arah mana. Nah, sebelum kita bahas nanti masuk dulu ke sini ya, kita bisa lihat kalau dalam jungkat-jungkit otomatis yang di sini sebelah sini ya, sebelah kanan ya, sebelah kanan ini akan apa? Searah ya, geraknya akan searah dengan jarum jam. Nah, itu kita nanti lambangnya negatif. Kalau yang di kiri dia akan berlawanan, nilainya positif. Seperti itu ya. Lalu karena dia di sini titik tumpunya, otomatis nanti sudut yang terbentuk ya, arah gaya dan sumbu rotasi itu akan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Maka nanti sin tetanya adalah sin 90 derajat atau 1. Gitu. Nah, kita masuk ya, misalkan tadi M1 itu adalah 25 kilo. Ya. Ini adalah torsi 1, M2 kepunyaan torsi 2 30 kilo. Masukkan ke rumus masing-masing ya. Torsi 1 berarti R1 kali F1 kali sin theta ya, sama dengan, nah F ini kita cari melalui M kali G ya, lalu dikalikan sin 90 derajat. Jadi gini, ini langsung aja. R1 nya berapa tadi? R1 untuk R1 dia ini ya, 1 dikalikan 25 kali 9,5 kali 1 ya. Sin 90 itu 1. Berarti di sini kita dapat 245. Ya, 245. Nah, karena dia tadi searah ya, searah berarti dia nilainya negatif. Ini negatif nilainya. Nah, sedangkan untuk torsi 2 masukin sama sesuai rumus. Masukkan angkanya. Ini berarti 0,5 dikalikan 30 kali 9,8 kali 1 sama dengan berapa? Ya, 147. Gitu. Ini satuannya Nm, ini juga Nm. Nah, ini nilainya adalah, ini karena dia berlawanan ya. Lalu dia berlawanan, maka nilainya positif. Gitu. Ya, pada torsi jika dia searah jarum jam dia negatif, kalau berlawanan dia positif. Nah, sehingga kita tahu nanti torsi totalnya ya. Ini kita bisa nilai ya, kasih ini min ya, min 245 karena dia searah. Berarti kita bisa di sini ya, torsi 1 plus torsi 2 gitu kan. Nah, torsi 1 berapa nilainya? Min kan, nilainya min, berarti negatif ya, berapa tadi dia 245 gini ya, negatif 245 ditambah positif 147. Nah, berarti ini dikurang ini kan, berarti kan ini min 98 Newton meter ya kan, ini. Nah, tanda minus ini itu menunjukkan kalau dia searah ya, searah jarum jam seperti itu. Sebentar, ini menunjukkan searah ya, jadi min itu menunjukkan searah. Berarti kita udah tahu nih ya, torsi masing-masing ya, masing-masing torsinya. Untuk torsi 1 dia 245 ya, itu searah jarum jam. Torsi 2 dia adalah 147 berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, torsi total berarti adalah 98 Newton meter ya. Nah, karena di sini min 98 berarti kita udah tahu arahnya kemana. Arahnya adalah searah. Seperti itu ya. Ini untuk pembahasan pertama kita ya. Untuk part ini masih banyak karena materinya lumayan banyak ya. Jadi untuk part pertama sampai sini dulu. Jika ada yang mau ditanyakan boleh lewat kolom komen ya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe akun ini untuk video yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.